Sejak Januari lalu, Dejan Antonik resmi menggantikan pelatih Persib Jajang Nurjaman. Mantan pelatih Pelita Bandung Raya ini dianggap paling pas mengarsiteki Maung Bandung yang ditinggalkan Jajang Nurjaman ke Italia mengikuti program kepelatihan. Tugas berat pun menanti Dejan. Bukan hanya harus membuktikan untuk mengakhiri catatan buruk pelatih asing di Persib, namun ia juga harus membangun kembali Persib dari nol usai ditinggal sejumlah pemain andalan di era kepelatihan Janur. Pelatih asal Serbia ini merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi. Dejan sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Mantan pemain salah satu tim besar di Yugoslavia dan timnas Yugoslavia U21 ini pernah melatih tim besar di Liga Hong Kong KCSC, hingga tim nasional Hong Kong pun pernah merasakan tangan dinginnya. Terakhir, ia mengantarkan Pelita Bandung Raya ke semifinal ISL 2014 dan mengorbitkan pemain-pemain muda seperti Dia Sangga Putra, Kim Jeffrey Kurniawan, Rahmat Hidayat, David Lali, dan Rizky Pelu. Pelatih berlisensi UEFA Pro atau lisensi kepelatihan tertinggi di Eropa ini optimis bisa melanjutkan kesuksesan Pangeran Biru di berbagai turnamen dan kompetisi. Bali Island Cup 2016 menjadi turnamen pertama Dejan bersama Pangeran Biru. Dobro, tidak ada beda buat persiapkan seperti biasa itu. Of course, turnamen mungkin beda sedikit karena masuk di program yang saya punya. Tapi of course kesempatan besar untuk semua pemain, kita bisa main 2-3 kali lawan tim-tim yang dari Indonesian Super League yang musim kemarin. Kita banyak rotasi untuk pemain. Of course kalau kita bisa menang dan juara di sana bagus sekali. Dengan skuad yang dimiliki, debut Dejan di laga uji coba resmi ditandai kemenangan telak 3-0 atas Bali United minggu lalu. Kedua tim menampilkan permainan terbuka dan saling serang sejak peluit awal dibunyikan. Maung Bandung tampil maksimal meski hanya di laga uji coba. Namun kemenangan telak 3-0 tak jadi tolak ukur Dejan anak asuhnya tampil sempurna. Evaluasi dirasa perlu, terutama kebugaran fisik pemainnya. Kita harus fair, kita cuma 2 minggu latihan. Ada banyak yang kita harus perbaiki itu, of course ada banyak. Tapi of course kita ada plan, kita ada rencana step by step kita harus perbaiki semua yang itu. Kalau kita cuma latihan 2 minggu, pasti kita ada kurang ini. Persib selama ini identik dengan formasi 4-2-3-1 yang mengandalkan sisi kanan sebagai poros utama serangan. Sementara Dejan lebih suka bereksperimen sesuai kebutuhan, menyesuaikan pada strategi lawan, seperti mencoba beragam formasi dari 4-4-2, 4-4-1, atau 4-2-3-1. Dan yang paling mencolok, Persib kini mulai dihuni pemain-pemain muda. Kalau Jajang Nurjaman jelas bahwa jalur terus ini kolektif bermain sangat kelihatan, skema bermain bagaimana serangan dari dua sayapnya berjalan dengan baik. Sementara dengan gaya permainan Dejan sekarang bagaimana mereka bermain dengan negatif ke depan, jadi dengan positif ke depan bermain bola, saya pikir ada sedikit perubahan dalam skema bermain di Persib. Tidak semua pelatih menerapkan bermain dengan gaya yang sama, tapi saya pikir bahwa gaya permainan dengan sistem bermain seperti itu ya jelas bahwa Dejan banyak memakai pemain pemuda untuk punya yang tenaga yang maksimal gitu, karena dia banyak menekan dan banyak melakukan dengan bermain dengan cepat untuk menciptakan gol, tidak melalui dengan kolektif bermain yang seperti dilakukan Dejan Nurjaman. Meski tak memasang target tinggi di Bali Island Cup 2016, namun tak dianggap enteng Rahmat Hidayat. Pencetak gol kedua Persib di laga uji coba melawan Bali United ini tak lantas cepat puas dan berharap bisa cetak gol lagi untuk Persib di laga selanjutnya. Kita udah saling mengerti, udah ada chemistry, udah saling mengenal sama satu lain. Persib ya kasih yang terbaik lah buat aku bisa cetak gol lagi, bisa kasih kemenangan lagi, bisa kasih insya Allah juara. Sama halnya dengan Rahmat, Kim Jeffrey Kurniawan yang tak ingin begitu saja melepas gelar pertama dengan tim barunya. Meski hanya sebuah turnamen, Bali Island Cup 2016 juga tak kalah penting. Pastinya pengen membuktikan kalau saya layak untuk main di Persib. Dengan dukungan yang fantastis yang kemarin stadionnya penuh, ya
pasti inginnya nggak mengecewakan. Delapan 18 pemain dan 4 pemain diklat Persib diberangkatkan ke Bali tanpa Aaron da Silva. Pom berasal Brasil itu kembali belum berjodoh dengan Persib. Aaron memilih untuk pulang ke Thailand karena masalah keluarga, bukan masalah tim. Isu bergabungnya 2 pemain Arema akhirnya terjawab sebelum Pangeran Biru bertolak ke Bali. Samsul Arif dan Purwakayudi resmi bergabung dengan Persib Bandung. Pertimbangannya, ya kita kan udah bicara dengan saya, ini yang mempertimbangkan kan pelatih. Kata pelatih tidak ada masalah, pokoknya lebih banyak nanti kita saingan semua. Nanti kalau lebih padat pertandingan, sudah tidak pusing lagi. Jadi penggantian nyari lagi, kalau itu udah tinggal Dejan udah enak gitu. Samsul Arif merupakan salah satu penyerang terbaik di Indonesia. Sebelum berkostum Arema, ia sempat merumput bersama Persibo Bojonegoro dan Persela Lamongan. Di Persibo, Samsul Arif pernah menjadi pencetak gol terbanyak Piala Indonesia 2009, sedangkan Purwakayudi menjadi bagian dari Singoedan saat menjuarai ESL 2009-2010. Keberadaan 2 pemain ini tentunya jadi amunisi baru bagi Persib di Bali Island Cup 2016. Ya memang sudah takdirnya main di Persib ya. Kenapa begitu mendadak keputusan pas turnamen? Bukan mendadak. Saya sudah jauh jari berpikir soal ini. Ya. Udah ya. Targetnya dengan Persib apa? Ya saya pengen sukses di tim ini. Persib akan bertemu PSS Sleman di Bali Island Cup 2016 malam ini. Terakhir, kedua tim ini bertemu di kompetisi Liga Jarum Indonesia tahun 2007. Kedua tim sama-sama diperkuat pemain baru dan sama-sama menang dalam laga persahabatan jelang Bali Island Cup 2016. Tim Liputan melaporkan untuk NET.